Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi daur biogeokimia dan interaksi antar komponen ekosistem. Pengertian daur biokimia. Daur biokimia adalah siklus pergerakan unsur kimia melalui komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik dalam ekosistem. Siklus ini melibatkan proses biologis, geologis, dan kimiawi yang mengatur aliran unsur-unsur penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air. Siklus nitrogen. Nitrogen yang diikat berbentuk amonia yang dihasilkan dari penguraian jaringan mati oleh bakteri. Amonia yang dinitrifikasikan oleh bakteri nitrit akan menghasilkan nitrat yang diserap akar tumbuhan. Berikutnya, nitrat didenitrifikasikan sehingga berubah menjadi nitrogen lagi, lalu dilepaskan ke udara. Nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Nitrogen di atmosfer N2 tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium di akar tanaman legum dan Azobacter mengubah N2 menjadi amonia NH3 atau amonium NH4. Yang kedua, nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas mengubah amonia NH3 menjadi nitrit NO3. Nitrobacter kemudian mengubah nitrit menjadi nitrat NO3 yang bisa diserap oleh tanaman. Yang ketiga, asimilasi. Tanaman menyerap nitrat NO3 dari tanah dan menggunakannya untuk membuat protein dan asam nukleat. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tanaman atau hewan lainnya. Yang keempat, amonifikasi. Saat makhluk hidup mati atau mengeluarkan kotorannya, pengurai mengubah nitrogen dalam sisa organik menjadi amonia NH3 atau amonium NH4 yang dapat digunakan kembali oleh tanaman atau masuk ke proses nitrifikasi. Yang terakhir, nomor 5, denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas mengubah nitrat NO3 kembali menjadi gas nitrogen N2 yang dilepaskan ke atmosfer menyelesaikan siklus fosfor. Fosfat organik yang berada dalam tubuh tumbuhan dan hewan yang mati atau diuraikan oleh detritivore menjadi fosfat organik. Unsur tersebut terkikis kemudian larut ke dalam air yang mengandung fosfat ini lalu diserap kembali oleh tumbuhan. Tahapan siklus fosfor. Pelapukan batuan. Fosfor berasal dari hewan fosfat yang mengalami pelapukan secara alami oleh hujan, angin, ataupun aktivitas biologi. Fosfat dilepaskan ke tanah dan air. Penyerapan oleh tanaman. Tumbuhan menyerap fosfat dari tanah melalui akar. Fosfat digunakan untuk pertumbuhan, termasuk pembentukan DNA, RNA, dan ATP. Perpindahan ke konsumen, hewan dan manusia. Hewan mendapatkan fosfor dan memakan tumbuhan atau hewan lain. Fosfor berperan dalam pembentukan tulang, gigi, dan metabolisme energi. Pengembalian ke tanah melalui dekomposisi saat tumbuhan dan hewan mati. Bakteri dan penguraian decomposer menguraikan tubuh mereka. Terus karbon dan oksigen. Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis lalu menghasilkan oksigen yang dapat digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Tumbuhan dan hewan yang mati beratus-ratus tahun kemudian akan membentuk fosil dan batu bara. Batu bara kemudian dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar sehingga dari hasil pembakarannya menghasilkan karbon dioksida lagi. Siklus karbon dan oksigen.
tahapan siklus karbon. Yang pertama, fotosintesis. Tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi glukosa melalui fotosintesis. Yang kedua, respirasi. Makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan mengeluarkan CO2 kembali ke atmosfer melalui respirasi. 3. Dekomposisi. Mikroorganisme menguraikan organisme mati, melepaskan karbon ke tanah dan udara. 4. Pembakaran. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas melepaskan karbon ke atmosfer. 5. Siklus laut. Karbon dioksida larut dalam air laut dan digunakan oleh organisme laut seperti fitoplankton yang kemudian menjadi sedimen karbon di dasar laut. 8. Siklus oksigen. Yang pertama, fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Kedua, respirasi dan pembakaran. Makhluk hidup menggunakan oksigen untuk respirasi, menghasilkan CO2 dan energi. Pembakaran juga menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. 3. Oksidasi mineral. Oksigen berinteraksi dengan logam dan batuan menyebabkan reaksi oksidasi, misalnya pembentukan karat pada besi. 4. Siklus hidrologi. Oksigen. Siklus air. Siklus air adalah pergerakan air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air juga dikenal sebagai siklus hidrologi. Tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Air dari laut, sungai, danau, maupun permukaan tanah menguap karena panas matahari. Yang kedua, kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan berubah menjadi butiran air kecil membentuk awan. Ketiga, infiltrasi. Ketika air berkumpul di awan dan sudah cukup berat, mereka turun ke bumi sebagai hujan salju maupun hujan es. Yang keempat, infiltrasi. Sebagian hujan meresap ke tanah dan mengisi air tanah yang penting bagi kehidupan. Yang kelima, aliran permukaan. Hujan yang tidak meresap ke tanah, mereka mengalir ke sungai, danau, atau laut melanjutkan siklusnya. Belerang. Siklus belerang atau daur sulfur adalah proses pergerakan sulfur di alam, termasuk di atmosfer. Daratan dan lautan siklus ini menjaga keseimbangan sulfur di alam. Tahapan siklus belerang. Tahapan siklus belerang, pelepasan belerang ke atmosfer, aktivitas gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, dan dekomposisi organisme melepaskan gas belerang seperti sulfur dioksida SO2 dan hidrogen sulfida SHS2 ke udara. Transformasi di atmosfer gas SO2 dan H2S bereaksi dan oksigen dan di air atmosfer membentuk asam sulfat H2SO4 dan kemudian turun ke tanah melalui hujan asam. 3. Penyerapan oleh tanah dan air. Lon sulfat SO24 yang terbentuk dari hujan asam diserap oleh tanaman melalui akar dan digunakan untuk sintesis protein dan senyawa organik lainnya. 4. Perpindahan ke hewan. Hewan memperoleh belerang dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Belerang dalam tubuh hewan digunakan untuk membentuk protein dan enzim. 5. Pengembalian ke lingkungan saat hewan dan tumbuhan mati. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan
bahan organik melepaskan belerang kembali ke tanah sebagai hidrogen sulfida atau sulfat. 6. Pembentukan belerang di endapan geologi. Sebagian belerang di tanah mengendap dan membentuk batuan sedimen atau bahan bakar fosil yang bisa bertahan selama jutaan tahun sebelum kembali ke atmosfer. Di atmosfer melalui aktivitas geologi dan manusia. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi yang terjadi antar komponen biotik penyusun ekosistem dapat terjadi antara sesama spesies maupun berbeda. Dampak dari interaksi ini bersifat positif, netral, negatif, maupun kombinatif. Berikut ini saya akan jelaskan beberapa interaksi antar spesies. Yang pertama, simbiosis kompetisi. Hubungan antara dua makhluk hidup yang memperebutkan suatu sumber daya terbatas. Contohnya, ikan kecil dan udang. Yang kedua, simbiosis netralisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Contohnya, katak dan ikan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu pihaknya diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, tanaman anggrek dan pohon mangga. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu pihaknya dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, tanaman bambu dan sekitarnya. Yang kelima, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan merugikan pihak lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia. Yang keenam, simbiosis predasi. Hubungan antara organisme pemangsa dan dimangsa. Contohnya, burung elang memangsa tikus. Yang ketujuh, simbiosis protokoperasi. Hubungan antara dua atau lebih organisme yang saling menguntungkan tapi tidak bersifat wajib. Contohnya, semut dan lebah. Yang kedelapan, simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dengan kerbau. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang salah. Terima kasih.